Shalom. Mari dengan sukacita hari ini kita mulai ibadah kita dengan semangat, dengan kekuatan pertolongan Tuhan, dengan membuka dengan satu pujian suci, suci, suci. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing Mazmur 28, 7-9 berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini di hari khusus minggu ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Yesus kemuliaan.
hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita mau sujud di hadapan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Sujud di hadapan-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapan-Nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang datang dengan berban-baran. Mari datang pada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia selalu berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapan-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapan-Nya.
Engkau sangat baik, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Kita mau beri salam kepada teman kita samping kiri kanan belakang. Kita katakan Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Berikan kata-kata kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita katakan dia tidak pernah gagal. Amin. Karena dia Allah. Mari kita bersorak. Mari bersorak. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena dia yang patut ditinggikan, patut dimuliakan. Amin. Dia ajaib, dia tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Serkan
Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa di sini yang merasa bahagia? Amin. Puji nama Tuhan. Kita merasa bahagia karena Tuhan ada di tengah kita. Kita bahagia karena Tuhan selalu sanggup menolong kita. Amin. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita akan angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita katakan, aku percaya Tuhan kita selalu ajaib. Amin. Tiada seperti Tuhan kita. Dia sungguh ajaib dan dahsyat. Dia mengasihi kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Yes Tuhan. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, ya Yesus, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Benar ya Tuhan, itulah iman kami dan itulah yang kami rasakan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kami dan kasih-Mu itu kekal adanya. Kau melawat seluruh kehidupan kami dan Tuhan
henti-hentinya Engkau mendengar setiap seru kami, doa kami. Terima kasih karena hari ini Engkau memperkenankan kami menaikkan pujian bagi-Mu Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian. Tiba saatnya Bapa, kami harus duduk dan mendengarkan Engkau lewat firman-Mu yang tertulis yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Kami memohon Allah Roh Kudus menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman. Terpujilah Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, siap menyambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman muda. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita kan lebih dari 10 orang, lebih dari 20. Shalom. Iya, saya percaya Ibu Bapak ada sukacita hari ini dan sangat diberkati oleh Tuhan. Ibu dan Bapak, dalam kesempatan yang baik ini saya melihat tadi teman-teman muda itu nuansa pink ya. Jadi kalau tadi grup Pinky ya, tentu ini pengaruh dari 2 hari yang lalu, hari kasih sayang yang dirayakan oleh orang-orang muda dan semua kita ada di sini. Ibu dan Bapak, kalau bicara hari kasih sayang maka kita tuh harus selalu bersyukur karena hidup kita tidak lepas dari kasih sayang Tuhan. Amin ya, tidak lepas dari kasih sayang Tuhan. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu hari ini dari kitab Mazmur pasal 28. Kita baca Ibu dan Bapak seluruh ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 kita baca secara bergantian. Kaum Bapak akan memulai ayat 1 dan 2, dilanjutkan kaum Ibu ayat 3 dan 4. Jadi kita secara responsoria, saya baca perikop, lalu kaum Bapak ayat 1 dan 2, nanti kaum Ibu ayat 3 dan 4, demikian bergantian. Siap Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan. Tuhan perisaiku. Silakan pria. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Wanita, janganlah menyeret aku bersama orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh kejahatan. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarlah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Pria. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonan. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sama-sama, selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memelihara dengan setia dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, hari ini kali kedua saya ada di tempat ini. Ya, kali pertama dalam rangka pengukuhan Pendeta Deli tempat ini, lalu hari ini dalam rangkaian pelayanan bersama Ibu dan Bapak. Saya percaya Ibu dan Bapak semua kita ini adalah orang-orang yang punya hati. Amin. Punya hati. Nah, yang punya hati, tapi juga kita adalah orang-orang percaya. Ya, kalau lihat tema hari ini Ibu dan Bapak, sudah nampak di slide kah? Kepadamu hatiku percaya. Saya ingin mengajak Ibu dan Bapak melihat Mazmur 28. Mazmur ini dikategorikan dalam Mazmur ratapan. Jadi kalau baca kitab Mazmur 150 pasal itu ada genre-genrenya. Seperti musik gitu ya, ada pop, ada dangdut, ada blues, ya macam-macam. Nah, Mazmur itu juga sama Bapak Ibu. Ada Mazmur syukur, ada Mazmur kerajaan ilahi,
ada Mazmur Hikmat. Mazmur Hikmat seperti Mazmur 1 itu nasihat-nasihat. Lalu Mazmur Ratapan. Memang dari seluruh Mazmur itu, Mazmur Ratapan lah yang paling banyak porsinya. 59 pasal itu berisi Mazmur Ratapan. Kalau ratapan Bapak Ibu tahu lah ya, tentu sesuatu yang dekat sekali dengan kesedihan. Ratapan itu sendiri dibagi dua lagi. Ada Mazmur Ratapan komunal, tapi ada juga Mazmur Ratapan pribadi. Nah, Mazmur 28 ini adalah Mazmur Ratapan pribadi dari seorang yang namanya Daud, ya, jelas di pasal 1 itu dari Daud. Nah, ciri Mazmur Ratapan itu karena apa? Ada sesuatu yang membuat dia datang meratap kepada Tuhan. Jadi beda, bukan dia meratap supaya orang dengar kayak biasa di rumah duka ada tim peratap begitu ya, bukan itu ya. Tapi ini bicara tentang kondisi hatinya memang lagi sedih karena ada masalah. Masalah yang tentu tidak bisa diatasi sendiri. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, dia mulai dengan kepadamu ya Tuhan aku berseru. Berseru di sini bukan bicara seperti saya lagi ngomong ini, tidak. Tapi dibarengi dengan sikap hati yang sedang sedih karena memang dia butuh pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak tahu seperti apa lagi kondisinya. Kan jelas dalam bacaan kita, ya, ada orang-orang yang di depan teman-teman yang baik, tadi ya di ayat berapa itu, tapi hatinya penuh dengan kejahatan. Ya, mungkin orang Indonesia bilang menghadapi musuh dalam selimut, kira-kira seperti itu, ya. Daud itu merasa dalam pergumulan yang berat. Ratapan itu tidak hanya karena dia punya masalah pribadi juga, tapi kadang-kadang kondisi di sekitar dia membuat dia tidak lagi berdaya. Seperti apa, Bapak Ibu? Nah, kalau dalam konteks ini, maka dua hal yang penting sekali yang ada dalam diri Daud yang kita akan pelajari dan kita teladani dia, yaitu kita lihat hati. Ibu dan Bapak kalau bicara tentang hati, maka Alkitab juga punya porsi bahas tentang hati banyak sekali. Ada dua kata, hati dan percaya. Hati Bapak Ibu dalam konteks Ibrani dan juga kita hari ini sama. Itu pusat kendali, pusat keberadaan manusia, ya. Kata Yunani menerjemahkan lebab begitu ya. Jadi kalau Kaleb itu dua kata, sepenuh hati. Dan memang Yosua pasal berapa itu, 3 itu menulis Kaleb itu yang mengikuti Tuhan dan segenap hatinya. Pergi lihat orang-orang yang lain pulang bawa kabar yang menciumkan hati bangsa, tapi Kaleb itu sepenuh hati ikut Tuhan. Dia bilang betul, ada orang enak yang besar-besar di sana, tapi Tuhan pasti menolong karena sepenuh hati dia percaya kepada Tuhan. Nah, Ibu dan Bapak, Kaleb itu menarik, ya, menarik. Tapi juga kita mengungkapkan semenjak Kejadian pasal 3, pusat kendali keberadaan manusia itu menjadi rusak. Sehingga dikatakan Allah melihat dari ketinggian ke bumi ini, kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat semata-mata. Ya, Kejadian 6 ayat 5. Karena itu nanti dia suruh Nuh, pergi buatlah bahtera. Karena dia mau selesaikan dosa itu yang dilakukan manusia. Ya. Terus berkembang, apakah hati manusia itu mulai baik? Tidak juga. Yeremia berkata 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun. Karena itu hati-hati dengan hati. Gitu ya, hati-hati dengan hati. Licik sekali Bapak Ibu. Ya. Matius 15 ayat 19, dari hati timbul segala kejahatan. Itu kondisi hati Bapak Ibu, kondisi hati. Tapi itu pusat kehidupan manusia, ya. Dan menariknya di kondisi yang demikian, Tuhan itu selalu melihat hati, dan Tuhan itu selalu menginginkan hati manusia. Karena itu untuk mengasihi dia, mengasihi sama, Tuhan bilang kita harus dengan segenap hati. Ya, orang Papua bilang sungguh mati. Itu artinya sungguh-sungguh, sepenuh hati. Ya. Kalau bulan kasih sayang, jadi betul kok sayang saya. Pasti yang jauh-jauh, sungguh mati. Nah, itu artinya sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hati itu selalu dilihat oleh Allah.
Karena itu contohnya waktu Samuel pergi mau lantik itu yang menggantikan Saul, Samuel lihat kakak-kakaknya Daud yang gagah perkasa, ternyata tidak. Karena 1 Samuel 16 ayat 7 berkata Tuhan melihat hati. Jadi perawakan yang nampak ini tidak terlalu lihat manusia, karena itu kita yang kita minta mari sih tidak usah terlalu perlu skincare, yang perlu care saja, ya care terhadap kulit, kira-kira begitu Bapak. Nah, itu karena pengaruh mata itu, mata pencarian. Tidak terlalu perlu itu lihat hati. Tapi memang karena kita kadang manusia difokus dengan yang di luar ini, makanya kita kaum perempuan ini menjadi makhluk paling kuat di bumi. Ya, di medsos kan ngomong, siapa mau lawan? Tuhan ciptakan A, saya kita bisa selesaikan lalu kita gambar yang baru. Itu kehebatan manusia ini, perempuan khususnya. Dan tidak terlalu mengaruh fisik ini, karena dia akan berakhir kok di rumah duka. Ya. Tapi yang Tuhan lihat itu yang hati. Karena itu Salomo dalam segala hikmat berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sinkron kan kata lab itu pusat kehidupan. Nah Bapak Ibu, Daud punya hati yang luar biasa. Menghadapi persoalan dia tidak sakit hati, ya, karena memang sakit hati itu tidak ditanggung asuransi. BPJS itu tidak sanggup sakit hati. Ya, Daud tak sakit hati, tapi dia datang kepada si pembuat hati. Dia datang kepada si pembaharu hati. Itulah Tuhan. Dalam ratapannya kepada Tuhan, dia berkata, hatiku percaya. Kata percaya juga menarik Bapak Ibu. Nanti kita lihat hati kita dan percaya ini sinkron tidak ya? Selaras tidak ya? Percaya itu sikap hati manusia yang harus nampak dalam keyakinan kita. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ya, kita seringkali ngomong kan, punya iman gak sih lo? Ya, yang masih jojoba nih, jomblo bahagia nih, ya 2005 sudah bulan kedua ini masih single gitu ya. Nah, iman dong, apa sih iman sih ya? Apa itu iman? Kata benda, nominal. Iman ini membuat orang jadi percaya. Percaya itu puji Tuhan bukan nominal, bukan kata benda. Tapi percaya itu verb, kata kerja. Ya, jadi secara bebas saja kita bisa bilang kalau percaya itu ada tindakan, aksi. Ya, jadi hatiku percaya itu hatiku betul-betul punya tindakan kepada Tuhan, tapi juga sesuai aturannya Tuhan. Saudara, iman percaya itu adalah sikap hati. Dia timbul dari mana? Timbul dari pendengaran akan firman. Jadi bukan karena ajakan teman. Jadi bukan karena tradisi. Ya, kita percaya kepada Tuhan karena memang dalam kandungan Kristen, tidak juga. Ya, karena iman itu adalah buah dari pendengaran pada firman, saudara. Dan itu selalu berkaitan dengan hati. Ya, Paulus bilang kepada jemaat di Roma, dengan hati orang percaya, bukan dengan logika. Kalau kenyataannya logika itu selalu kadang-kadang tidak percaya, tapi iman itu melebihi logika, bukan tidak masuk akal. Iman itu masuk akal dan melebihi akal kita. Nah karena itu Ibu dan Bapak, kita perhatikan Raja Daud tema kita hari ini. Tuhan adalah kekuatanku dan hati perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ini statement of faith ini, ungkapan iman. Ungkapan iman. Ungkapan iman yang bukan datang dari kata orang, tapi ini kehidupan Daud. Bapak Ibu, artinya Daud mau bilang, Tuhan itu menjadi andalan. Tuhan menjadi andalan di hatinya Daud. Nah menarik Bapak Ibu. Sama nggak ya Daud sama kita? Atau dalam konteks-konteks tertentu Tuhan menjadi andalan? Kalau Daud ini seluruh hidupnya, makanya Tuhan sangat menghormati dia. Tidak seperti hambaku Daud. Tuhan suka puji-puji Daud itu, karena dia punya hati yang luar biasa. Dia buat dosa. Kalau secara manusia ini dosanya Daud, Bapak Ibu coba bandingkan dengan Saul.
Kayaknya kalau soal tuh ya pelanggaran semacam administrasi saja, pelanggaran sederhana. Seharusnya Samuel yang bakar korban, Saul datang, sudah dia lama bakar saja gitu ya. Daud ini terstruktur, masif dia punya pelanggaran. Orang pergi perang, dia santai di atas sogo rumah. Dan sebelah lihat keluar begini, ada pemandangan. Ya, ada pemandangan makhluk paling seksi di dunia kata Ahmad Dhani. Perempuan lagi mandi, Tante Batseba. Sudah, dia rekayasa bagaimana dia suruh suaminya Batseba itu pergi perang, pasang dia paling depan. Itu yang saya maksud, terstruktur. Intinya waktu mati, memang Daud tumbuh jandanya Batseba. Singkat cerita, dia kawin dengan dia lalu datanglah anak. Dosanya dia berat, pembunuhan berencana ini. Tapi Tuhan mengampuni dia, memujikan Tuhan lihat hatinya. Waktu Nathan datang kepada dia penuh penyesalan. Bapak Ibu, bicara tentang hatinya Daud itu menurut saya luar biasa. Betul ada dosa yang dia buat, tapi sikap hatinya kepada Tuhan itu menarik, penuh pengandalan kepada Tuhan. Beda zaman ini Bapak Ibu, saya nggak tahu sama kita nggak. Realita zaman sekarang ini kan manusia hatinya penuh sekali dengan ini. Tuhan di bibir saja, nggak juga sih Tuhan di hati. Tapi kalau dibuat grafik terakhir Bapak Ibu ikut nggak teman-teman muda kasih riset bilangan riset center itu? Kekristenan itu kan makin turun toh sekarang di Indonesia, tapi di Eropa juga begitu turun, di Korea juga begitu turun. Ya, anak-anak muda nih teman-teman, hasil bilangan riset itu ngomong apa? Sekarang tiap minggu itu 1 dari 3 itu tidak lagi gereja. Jadi bersyukur ya Noel masih di gereja, masih bantu-bantu pelayanan gitu ya. 1 dari 5 pindah gereja, jadi dia GKK, gereja keliling-keliling. Nah, itu hasil riset, kita tidak bicara omong-omong, tapi ada data, searching aja. Nah, potensi generasi muda Gen Z ini meninggalkan gereja besar sekali. Kenapa? Karena kehidupan duniawi ini membawa mereka. Ya. Medsos itu menolong orang-orang supaya sekarang jadi YOLO ya, tahu YOLO ya teman-teman ya? You only live once. Hidupmu hanya sekali. Jadi buatlah apa saja yang kamu mau, suka. Apa saja itu ada di mana? Ada di medsos. Karena itu teman-teman kalau keluar sekarang ada orang FOMO banget sih. Iyalah FOMO. FOMO itu apa lagi FOMO? Ya, takut tertinggal. Fear out, missing out. Dia takut tertinggal. Jadi dia selalu ikutin perkembangan. Ini semua membawa orang apa? Hatinya tidak lagi ingat pencipta. Dia menjalani hidupnya mekanik sekali. Bangun pagi, makan, tidur, bangun pagi, makan, tidur, begitu saja. Tidak ada sesuatu yang signifikan dengan Tuhan. Tidak ada lagi. Karena era ini, Bapak Ibu. Karena itu kalau bicara hatiku percaya kepada Tuhan, kita bersyukur tema ini sedang membawa kita untuk kembali menelisik iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang demikian ya membawa kita. Bapak Ibu, ini menarik kalau kita memperhatikan kondisi dunia hari ini. Anak-anak muda di China itu sempat juga, kalau saya baca hasil riset itu, mereka jadi pusing sendiri dengan FOMO tadi itu. Ketakutan tertinggal. Sekarang lihat aja anak-anak muda belum punya penghasilan, pakai handphone maunya iPhone, gitu. Hampir, memang masih ada yang enggak, tapi hampir kecenderungannya begitu. Akhirnya FOMO itu dibalas dengan apa? JOMO. JOMO is joy and connection. Bersuka cita ketika tidak terhubung dengan dunia ini. Jadi bodo amat lah. Mau ikutin arusnya silakan, kalau dia enggak, ya
dia joy aja dengan ketersendiriannya. Nah, ini juga harus hati-hati. Jomo ini bukan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita tuh untuk hidup berrelasi dengan sesama. Nah, tapi kondisi tren sekarang ini FOMO itu dibalas dengan JOMO. Ya, jadi teman-teman searching aja. Itu menarik. Iman kita itu bicara tentang relasi kita dengan Tuhan yang harus berdampak dengan sesama. Karena itu bersyukur kalau punya teman-teman muda ketika dalam pergumulan, saya yakinlah Tuhan pasti menolong. Wah, itu keren itu. Zaman sekarang mulai langka. Nama bro, sis, waduh parah lu balas, kira-kira begitu ya. Tipu, balas. Anak sekarang tuh begitu bawaannya. Ya, kemarin di gereja khotbahnya keren, B aja maksudnya biasa aja. Ini semua tuh statement itu tuh ungkapan hati Bapak dan Ibu. Ya, hatiku percaya. Ini bicara tentang sikap hati kepada Tuhan yang akhirnya mempengaruhi ungkapan-ungkapan kita. Ya, saya coba melihat Bapak Ibu kasih Tuhan dalam hidup kita ini sebenarnya kan tantangan iman itu kuat sekali. Amin ya. Tantangan iman itu kuat. Ujung-ujungnya kita digiring untuk membuktikan setangguh apa iman kita kepada Tuhan. Nah, itu yang seringkali muncul teman-teman dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi kekhawatiran dalam hidup kita? Hari ini banyak tuh anak muda yang khawatir dengan masa depannya. Baca-baca firman, Tuhan udah ngomong sebelum kalian lahir. Masa depan itu sungguh ada. Dan dia tidak pernah merancangkan masa depan penuh kecelakaan kok. Selalu yang penuh damai, sejahtera. Kalian aja nggak baca, makanya stres sendiri. Ya, Ibu dan Bapak kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang sudah berfirman dan itu menjadi janji yang perlu kita pegang dan kita yakini dalam hati kita. Dan nggak perlu terlalu khawatir. Ya, pencobaan ini juga menjadi tantangan iman. Pencobaan. Ya, sekian lama bergumul untuk JODOH. Tiba-tiba datang nih yang cantik, yang sesuai kriteria. Tapi beda keyakinan. Maksud saya bukan dia yakin sama kamu tidak yakin sama dia, bukan itu ya. Maksudnya beda. Nah, itu bagaimana teman-teman? Kan pencobaan juga. Atau sudah tahu yang bekerja ini gaji cuman ya gotiau 5 juta. Tapi mau handphone yang iPhone 11 sekarang berapa ya? iPhone 13 8 juta, gaji 5 juta nah. Lalu iPhone 8 juta. Ini kan membawa diri ke dalam pencobaan. Apalagi itu kan di ini pay letter, pinjol, judol, yang terlibat itu dodol. Iya serius loh, pinjaman online. Waduh, nama saya ini lumayan tuh. Berapa kali ditelepon antar kota antar provinsi. Saya nggak kenal pas saya angkat. Tolong Anda bertanggung jawab untuk si A ini. Debt collector. Rupanya nama saya dipakai sebagai jaminan oleh salah satu teman SMP saya yang ada di luar kota sana. Jauh loh antar kota antar provinsi. Tahu-tahu ditelepon lagi. Tolong Anda bertanggung jawab buat ini. Suruh segera bayar, sudah tertunggak 7 bulan. Teman di yayasan Kristen itu pinjol itu. Saya pikir ini dodol-dodol juga ya. Karena itu hati-hati Bapak Ibu, ini pencobaan. Kan kita buka barang kecil ini aja tiba-tiba. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, tapi handphone saya itu kemarin ada datang dana cepat. Terus alo apa? Saya bilang aduh anak saya Sergio hapus itu. Iya ya, ngapain ya mak? Mungkin nama mama ini ada di beberapa orang-orang yang pinjam tuh jadi orang tahu. Tapi itu pencobaan. Dunia ini menawarkan segala sesuatu yang instan dan mudah. Tidak lagi butuh iman itu. Kalau iman kan Bapak Ibu perhatikan, by proses. Amin nggak? Berproses iman itu. Tapi hasil itu menarik. Karena hasil atau proses itu tidak pernah saling mengkhianati. Satu yang sifatnya instan, judol pinjol itu buat kita setengah mati, Bapak Ibu. Itu pencobaan. Tantangan iman yang berikut itu juga penderitaan ini, sakit berkepanjangan. Orang kalau nggak tahan
menderita itu cepat sekali imannya tergoncang. Padahal Tuhan memanggil kita tuh bukan hanya percaya, tapi juga untuk menderita. Tapi penderitaannya bukan yang penderita dicari-cari. Filipi 1 ayat 9 berkata, menderita untuk Dia. Jadi kalau menyatakan kebenaran lalu orang fitnah, orang bikin senang, sakit hati, menderita, itu bagian kita. Tapi berdoa supaya punya hati seperti Daud, datang kepada Dia, hatiku percaya pada waktunya Tuhan akan berkarya. Saya punya pengalaman yang tidak terlalu panjang mungkin ya, sama senior saya ini, ibu dan bapak pendeta ini, bagaimana iman itu, kehidupan iman. Karena itu bapak ibu menarik. Martin Luther dalam ungkapannya dia berkata begini, iman yang sebenarnya adalah percaya hanya kepada Yesus Kristus. Ada nggak di situ? Bapak ibu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman yang sebenarnya adalah percaya hanya kepada Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan dan bukan pada perbuatan baik kita. Itu iman. Kadang-kadang kita jadi orang tua nih juga, iman kita tuh harus kita tinjau kembali. Saya ketemu dengan satu orang tua lalu dia doakan, ini anak saya, ini saya dari kecil saya doakan dia karena dia ini masa depan, dia ini harta masuk. Maksudnya apa ya? Anak perempuan harta masuk. Jadi kalau ini kan orang bayar, atau kalau laki-laki itu harta keluar. Bapak nanti bayar nih kalau mau pesta kan, bawa dia nona pasti bapak bayar. Tapi kalau anak perempuan tuh harta masuk, budaya tertentu begitu, ya. Jadi dia suruh doakan, oke. Dan juga saya sudah lihat ini menurut ibu ini. Anak saya ini kayak kami hari tua bisa sama dia ini. Nggak salah juga. Tapi hari tua kita saya pikir ya, dalam idealisme saya, masing-masing kita bertanggung jawab untuk hari tua kita. Ya, anak-anak kita ini adalah anak-anak yang disuruh oleh Tuhan hormati ayah dan ibu. Anak-anak yang menghormati ayah dan ibu tuh tidak mungkin membiarkan orang tuanya menderita di masa tua. Ya. Nah, iman orang tua nggak harus beriman kepada anak ini, beriman kepada Tuhan. Seringkali orang tua terjebak dan menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada anak-anaknya. Padahal dalam kenyataan realita banyak sekali orang tua yang kecewa. Dan dia kuliahin anak dengan harapan bisa lihat dia di hari tua. Coba pergi ke panti-panti werda sana, tanya-tanya. Betul mereka dibayar oleh anak-anaknya tinggal di situ. Tapi datang kadang kurang apa? Saya berpikir dalam usia saya yang belum terlalu tua ini, iman kita betul sampai kepada Tuhan, bukan kepada perbuatan baik kita. Saya mencoba menerjemahkan maksudnya Martin Luther. Bukan kepada perbuatan baik kita. Kita sudah pelihara anak kita merasa nanti dia yang akan tolong kita di hari tua. Nggak juga. Kalau dapat mantu baik. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Saya urus satu orang ibu, itu punya 3 anak laki-laki. 3 anak laki itu memberikan dia 6 cucu. Dia kuliahkan, dia sekolahkan 3 anak laki, sampai cucunya yang ke-6 itu. Itu oma masih hidup, sekarang usia 92. Tapi waktu ibu oma itu bengek, sakit napas apa gitu ya, setengah mati dia datang ke tempat saya. Dan oma ini pernah menolong saya. Kami kenal itu karena dia punya cucu, murid saya dulu, saya sempat mengajar, murid saya. Jadi berelasi apa, waktu saya menikah, saya ingat sekali gitu, saya bergumul kurang lagi 4 juta. Nah, singkat cerita, saya itu bawa undangan loh, jadi bagi ke oma ini, karena relasi kami baik, anak-anaknya kan apa juga. Saya bawa, dia nanya sama saya, gimana nak, semua sudah beres ini? Beres oma, tinggal sedikit lagi lah untuk finishing. Namanya kalau merit di rantau ini kan ya udahlah, kita nggak ada modal kayak artis gitu, sponsor nggak ada. Dari namanya sponsornya. Singkat cerita Bapak Ibu, nah aku punya sedikit ya, semoga bisa bantu-bantu ya nak. Bapak Ibu tahu di tahun itu 2008 sampai di rumah habis belum punya mobil waktu itu, naik motor sampai di rumah mau istirahat,
Kalau dulu ya amplop dari oma ini, dia masih hidup biasa saya boleh ngomong namanya. Bapak Ibu tahu buka di dalam berapa? 4 juta. Dan itu cukup untuk saya punya kekurangan. Cukup. Dari situ buat saya respect juga sama oma ini. Maksudnya kelihatan cuma sederhana hubungan kita kok, dia juga bukan oma yang apa, tapi kalau ngomong politik jago. Ternyata dia itu anggota pemuda Pancasila. Jago sekali, dan kalau ke rumah dia bukunya tuh semua politik. Nah, Bapak Ibu singkat cerita, dia sakit beberapa kali datangnya ke saya. Sesibuk apapun saya coba. Terakhir saya bawa dia karena sudah apa? Oma biasa periksa dokternya di mana? Dokter aku di PIK, nah tapi udah nggak usah bawa di PIK, aku ini lagi nggak ada uang. Udah saya pikir adalah saya bawa dia ke PIK, entah berapa nanti lah sama Tuhan. Saya bawa dia ke PIK, ketemulah sama dokter itu. Nggak lama dia keluar ruangan, dia balik, sini kamu ikut saya. Saya ikut dia lagi ke ruangan, dia kenalin saya sama dokter. Pak dokter, ini sudah tak anggap kayak anakku ini pendeta nih, tolong kenalkan gitu. Singkat cerita, loh Bu Tanti, jemaat di Ketapang. Dokter yang saya kenal di salah satu jemaat gitu ya. Ya sudah singkat cerita, loh Pak dokter kenal ya? Ya ini kan pendeta ini gitu. Sudah, Bapak Ibu tahu nggak pulang apa? Nggak bayar apa-apa. Nggak bayar apa-apa hari itu di rumah sakit PIK. Di situ di jalan itu semakin meneguhkan saya. Saya dulu planning tuh mau anak cuma 1 aja, karena saya mau pelayanan kemana-mana. Tapi ya rencana bukan rencana aku ya, anak jadi 2 begitu ya. Di otak saya begini, ini ya anak banyak juga cucu banyak, yang urus juga orang lain. Itu terlintas dalam kemanusiaan saya. Jadi saya mau bilang apa Bapak Ibu, buat baik kepada semua orang, tapi nggak boleh beriman karena kita sudah buat baik. Cara Tuhan menolong kita tuh unik. Relasi kita tuh dengan Tuhan tuh harus kita baik, jaga. Iman tuh kepada Tuhan, dan kita patok si A ini bisa tolong saya, si B enggak. Survei sudah membuktikan pertolongan dari kiri kanan depan belakang itu terbatas. Tapi yang lebih dan di luar apa yang kita doakan dan pikirkan itu dari atas. Karena itu betul tema hari ini, kepadanya hatiku percaya. Bapak Ibu harus bilang, coba colek di kiri kanan, kecuali Bu Indri ada kiri kan. Bilang dulu, kepada Tuhan hatiku percaya. Kepada Tuhan hatiku percaya. Iya, semoga ini mengingatkan kita ya, orang-orang yang masih suka harap sama manusia tuh harus berubah. Hanya kepada Tuhan hati kita percaya. Dan Daud membuktikan hatiku beria-ria. Ya, kalau kita baca Bapak Ibu di ayat yang ke-7 itu, sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat 8, Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milik kepunyaanmu. Gembalakanlah, ini permohonan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, teks ini sudah mengajarkan kepada kita betapa Daud itu akhirnya ada pujian, ada rasa syukur karena Tuhan menolong. Biarlah bagian ini meneguhkan kita menjalani kehidupan yang penuh dinamika sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang muda, sebagai pekerja. Ya, kepada Tuhan hatiku percaya. Ya, dan itu kita wujudkan dalam sikap hidup kita. Terus percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya minta tolong Pak Nahor menutup dalam doa ya, doa syukur firman. Berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar dari hamba-Mu di Pendeta Tanti ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa hati kami, menyapa iman kami untuk tetap fokus kepada Tuhan yang adalah pemelihara hidup kami. Karena itu kami bersyukur kepada hamba-Mu, karena Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati kami dan berkati firman Tuhan. Secara khusus berkati hamba-Mu, Pendeta Tanti ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang menegur, mengingatkan, menguatkan kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan,
Sungguh firman Tuhan yang dahsyat luar biasa ya. Kiranya saat ini kita boleh terus percaya bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh hidup. Mari kita mengimani selalu ya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan baca dulu satu ayat di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau pada hari ini kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami selalu iman yang teguh, iman yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya kami boleh mempersembahkan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan satu pujian, pujinya keluarga Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali-kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadi Roh Pontius Pilatus, disalibkan, mati kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Kristus dan Am,
persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita doakan berapa banyak jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena sakit penyakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang tidak hadir hari ini oleh karena sakit. Menyerahkan untuk keluarga ini, Tuhan menolong, memberkati, sehingga semuanya anak berkat anugerah Tuhan mengalami pemulihan, dan tangan Tuhan yang kuat menolong mereka. Dalam kondisi lemah tubuh, fisik, Tuhan juga menolong campur tangan. Berikan kekuatan, tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun fisik lemah, namun semangat rohani semakin kuat di dalam Tuhan, dan terus mengalami berkat anugerah pertolongan itu sehingga tetap kuat berdiri menghadapi apapun juga. Terima kasih Bapa, diserahkan jemaat yang sakit dalam tangan Tuhan, juga yang sedang mengalami kesulitan dalam usaha, pekerjaan, juga kerinduan atau kekhawatiran akan masa tua, hari depan di masa tua. Tuhan tolong memberkati. Biarlah semuanya kami sungguh-sungguh mengamini dan melakukan, bahwa hatiku percaya hanya kepada Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menolong setiap kami. Baik jemaat yang di rumah maupun di tempat ini, Tuhan memberkati. Semuanya selalu mengatakan hatiku hanya percaya pada Tuhan dan yakin Tuhan pasti menolong, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita juga menyerahkan segala kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, serahkan untuk Bapak Prabowo, Presiden kami, dan seluruh jajaran. Tuhan jaga pelihara dari segala jahat. Berikan kekuatan, keberanian, hikmat untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, dan keadaan sosial sudah ditegakkan di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Misalkan negara kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa dalam surga yang menyerahkan suatu tim yang melayani, juga Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesetiaan, dan semangat melayani, memberikan melayani Tuhan dengan yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, menjawab doaku. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus meneguhkan,